Kalimat mutaqaribain sendiri berasal dari kata qoroba yang artinya dekat atau berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri. Hukum selanjutnya dari idgham wa aqsamuhu atau macam-macam idgham ialah kita akan membahas tentang hukum idgham mutaqaribain. Dari nama hukum yang sudah kita baca yaitu al-mutaqaribain, itu sudah bisa kita tebak bahwasanya mutaqaribain ini berasal dari sebuah suku kata dalam bahasa Arab yaitu qoroba yang memiliki makna dekat ataupun berdekatan. Tidak berbeda dengan hukum idgham lainnya. Pada hukum idgham mutaqaribain, cara membacanya ialah memasukkan huruf yang pertama, jadi huruf yang satu kepada huruf berikutnya atau huruf yang kedua, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapannya saja, tetapi bukan dalam penulisan. Ingin tahu lebih banyak tentang hukum idgham mutaqaribain? Simak penjelasan berikut ini. Masih pada bab al-idgham wa aqsamuhu atau macam-macam idgham, kali ini kita akan membahas tentang idgham mutaqaribain. Kita akan bahas dulu definisinya. Jadi definisinya, yang mana mutaqaribain ini berasal dari lafadz qoroba yang berarti dekat atau bisa juga berdekatan. Nah, ini definisi dari mutaqaribain. Sedangkan idgham sendiri kita sudah pernah pelajari, makna idgham adalah memasukkan. Jadi secara istilah pengertian dari idgham mutaqaribain adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, yang mana dua huruf tadi saling berdekatan. Berdekatan apa maksudnya? Berdekatan di sini katanya adalah berdekatan dengan makhraj ataupun sifatnya. Baik dia dekat makhraj kemudian berbeda sifat, atau dekat sifatnya tetapi berbeda makhrajnya. Nah, terjadinya idgham mutaqaribain ini adalah manakala ada dua huruf yang berdekatan, dia bertemu. Huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Jadi ada dua huruf hijaiyah nanti yang dia bertemu, yang mana huruf pertama ini berharokat sukun, kemudian yang kedua berharokat hidup. Adapun huruf pada idgham mutaqaribain itu hanya ada dua pasang. Yang pertama adalah huruf qaf sukun, kemudian dia nanti akan bertemu dengan huruf kaf yang berharokat hidup, baik fathah, kasrah ataupun dhammah. Kemudian yang kedua adalah huruf lam berharokat sukun, kemudian bertemu dengan huruf ra yang berharokat hidup. Jadi baik dia harokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Jadi idgham mutaqaribain akan terjadi manakala ada dua huruf ini, dua pasang huruf ini. Yang pertama adalah huruf qaf berharokat sukun bertemu dengan kaf, kemudian yang kedua adalah huruf lam yang berharokat sukun bertemu dengan huruf ra yang berharokat hidup. Ini contoh untuk satu pasang huruf, yaitu huruf qaf berharokat sukun bertemu dengan huruf kaf. Sini ada lafadz alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Di sini kita lihat, di sini ada huruf qaf kemudian berharokat sukun, kemudian ada huruf kaf yang berharokat dhammah, di sini berharokat hidup. Nah, inilah yang akan menjadi hukum idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Ya, jadi manakala ada huruf qaf bertemu dengan kaf. Contohnya hanya pada lafadz ini. Di sini
pada lafaz nakhluqukum, karena hukumnya adalah idgham, maka huruf qaf ini dimasukkan sempurna ke dalam huruf kaf sehingga menjadi tasydid. Pada hukum idgham mutaqaribain ini, karena di sini ada huruf qaf, maka sifat qalqalah pada huruf qaf ini menjadi hilang karena dimasukkan ke dalam huruf kaf, sehingga membacanya menjadi alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Ya, di sini jadi membacanya nakhluqukum. Ya, jadi langsung ke huruf kaf. Ini jadi ketika anggap saja kita tutup menjadi alam nakhluqukum. Ya. Jadi sifat qalqalahnya menjadi hilang karena dia diidghamkan kepada huruf yang kedua, yaitu huruf kaf. Contoh yang kedua adalah lam sukun bertemu dengan ra yang berharakat hidup. Di sini ada lafaz waqul rabbi zidni ilman. Nah, di sini kita temui ada huruf lam berharakat sukun, kemudian ada huruf ra. Nah, di bagian ini adalah menjadi dasar hukum idgham mutaqaribain. Jadi lam yang berharakat sukun bertemu dengan ra. Membacanya diidghamkan, jadi suara lam tadi tidak terbaca jelas tetapi idgham masuk ke dalam suara huruf ra seperti ditasydidkan. Maka membacanya waqur rabbi zidni ilman. Membacanya waqur bukan waqul, ya. Jadi cara membacanya adalah waqur rabbi zidni ilman. Tuh, cara membacanya diidghamkan, jadi bukan waqul lagi membacanya. Nah, ini kedua contohnya. Jadi pada hukum idgham mutaqaribain ini hanya ada huruf qaf sukun bertemu kaf, kemudian lam sukun bertemu dengan ra. Pada contoh yang pertama, ini ada nakhluqukum, kha-nya kemudian qaf-nya tidak terbaca, artinya dimasukkan ke idgham, jadi bukan nakhluqukum tapi langsung nakhluqukum. Nakhluqukum, ya. Sini seolah-olah tertutup huruf qaf-nya nakhluqukum. Kemudian di sini juga pada hukum lam bertemu dengan ra, maka sifat atau lamnya tidak terbaca. Idhar lagi, tidak dijelaskan lamnya tetapi masuk ke dalam suara ra. Membacanya waqur rabbi. Mengingatkan kembali untuk sahabat santri bahwasanya hukum idgham mutaqaribain ini cara membacanya sama dengan hukum idgham yang lainnya, yakni memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf, seolah-olah seperti ditasydidkan, atau bisa dikatakan menjadi satu huruf, namun hanya dalam pengucapan saja, tidak dalam bentuk penulisannya. Jadi idghamnya artinya ketika kita baca, kita lafadzkan, dua huruf ini akan menjadi satu karena seperti ditasydidkan, tetapi dalam penulisannya tetap terdapat dua huruf. Nah, dua huruf idgham mutaqaribain hanya terjadi pada dua pasang saja, yaitu ketika qaf berharakat sukun bertemu dengan huruf kaf yang berharakat hidup. Manakala terbaca antara qaf dengan kaf, maka suara qaf yang seharusnya memiliki sifat atau bacaan qalqalah karena dia berharakat sukun, maka pada hukum idgham mutaqaribain ini ketika dia bertemu dengan kaf, maka diidghamkan huruf qaf-nya sehingga tidak terbaca qalqalah lagi tetapi langsung kepada huruf kaf, seperti contoh yang sudah kita bahas tadi, nakhluqukum, jadi bukan nakhluqukum. Kemudian pasangan yang kedua hurufnya yaitu huruf lam yang berharakat sukun bertemu dengan ra. Senada dengan huruf qaf tadi, maka sifat lam yang harusnya terbaca jelas menjadi hilang sehingga masuk ke dalam suara huruf ra, yaitu huruf keduanya. Maka seperti pada contoh yang sudah kita bahas pada kata qur rabbi, harusnya kul rabbi tetapi diidghamkan menjadi qur rabbi. Adapun kedua hukum idgham ini, meskipun kebanyakan idgham dibaca harus gunah, maka untuk idgham mutaqaribain membacanya tidak disertai dengan gunah. Demikianlah pembahasan kita tentang hukum idgham mutaqaribain. Kita sudah membahas juga beberapa hukum sebelumnya, antara idgham wa aqsamuhu atau macam-macam idgham, yaitu idgham mutajanisain, kemudian idgham mutamatsilain, dan yang kita bahas kali ini adalah idgham mutaqaribain. Pahami betul perbedaan baik dari segi huruf, cara membaca, dan bentuk pada ketiga hukum, yaitu idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Terus dukung channel kami. Bagi sahabat santri yang mungkin baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.